Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pergi ke pasar beli cemilan untuk hilangkan banyak beban. Ada baiknya kita kenalan demi menjalin keakraban. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Arawinda Astasari, biasa dipanggil Winda. Saya mahasiswa S2 program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips dengan teman-teman tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak. Hal ini menjadi penting dan menarik karena banyak sekali orang tua yang menganggap gigi susu itu tidak penting karena nantinya akan berganti dengan gigi permanen. Gigi susu dan gigi permanen itu sama pentingnya karena fungsinya sama-sama dipakai untuk mengunyah makanan. Bila anak mengalami kerusakan pada gigi susunya, otomatis dia tidak akan bisa mengunyah dengan baik dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya akan berkurang karena dia merasa tidak nyaman, sakit giginya, sehingga nutrisi yang seharusnya diperlukan banyak untuk tubuhnya menjadi berkurang. Banyak ditemukan anak-anak dengan bermasalahan di giginya mengalami berat badan yang kurang. Nah, ini sangat tidak diharapkan ya teman-teman. Jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan pada gigi anak yang banyak ditemukan. Di antaranya adalah pertama, karies botol. Kenapa terjadi karies botol? Anak memiliki kebiasaan mengedot minum susu dari botol dan tidak segera dibersihkan. Akhirnya gulai dari susu itu menempel di permukaan gigi yang akan menyebabkan demineralisasi pada gigi yang akhirnya menyebabkan gigi susu menjadi karies. Nah, ini akan sangat merugikan buat anak karena hampir ditemukan karies botol itu hampir merata di seluruh rahang atas dan rahang bawah. Sangat menyedihkan bila itu terjadi pada anak-anak karena mereka akan kehilangan fungsi mengunyahnya. Otomatis giginya tidak ada yang sehat, jadi semuanya karies. Jadi bingung kan mau ngunyah di mana, giginya bengkak, itu sangat amat kasihan melihatnya. Yang permasalahan kedua adalah maloklusi gigi atau gigi berjejal. Maloklusi ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan. Anak-anak sering mengenyot mengenyot tangan atau mainan yang membuat dirinya nyaman, tapi ternyata tidak baik untuk pertumbuhan gigi dewasanya nanti. Dan itu akan menyebabkan gigi itu akan terlihat maju ke depan karena dia terus-menerus intens untuk mengenyot tangannya kan. Jadi profil wajah dia juga kurang bagus, terus posisi giginya juga maju sehingga untuk menutup mulut juga dia juga agak sulit. Nah, itu permasalahan yang kedua. Dan yang permasalahan yang ketiga, pada gigi anak biasanya terjadi prematur loss atau kehilangan gigi secara dini. Ini disebabkan karena kerusakan gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi gigi itu karies, berlubang sampai ke syaraf, bahkan mungkin lebih dari itu, dan akhirnya gigi itu tidak bisa bertahan. Mau tidak mau gigi tersebut harus dicabut. Nah, dicabutnya itu tidak sesuai dengan umur pertumbuhan giginya sehingga disebutlah kehilangan gigi dini atau prematur loss. Ini juga akan menyebabkan gigi permanennya akan tumbuh secara tidak rata karena bisa jadi terjadi pergeseran dari ruangan yang ada, harus guidance offline-nya jadi hilang seperti itu. Jadi
gigi yang harusnya belum tumbuh tapi sudah kehilangan, akhirnya terjadi space itu bergeser, gigi yang lainnya bergeser. Nah, space untuk gigi permanen yang tumbuh itu jadi menyempit, sehingga gigi nanti akan menjadi tidak teratur tumbuhnya. Seperti itu ya teman-teman. Faktanya memang dari 90% anak sekolah mereka mengalami gigi berlubang. Sebenarnya ini bisa saja dicegah. Bagaimana sih cara mencegahnya? Ini ada beberapa tips untuk pencegahan gigi berlubang pada anak. Pertama adalah ajarkan anak sejak dini untuk menyikat gigi. Jadi begitu tumbuh gigi, orang tua harus aware, harus peduli bahwa gigi tersebut harus dibersihkan. Gimana sih caranya, kan masih terlalu kecil? Apa harus pakai sikat gigi? Tidak selalu harus pakai sikat gigi. Kita cari yang sederhana saja. Misalnya dengan menggunakan kapas, dibasahi dengan air matang, lalu diseka di seluruh permukaan giginya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada model. Nah, gigi ini bisa disikat. Permukaan atasnya itu nggak harus dengan sikat gigi, tapi bisa aja dengan kasa atau kapas yang dibasahi dengan air lalu diseka. Ini saya menggunakan tangan aja. Bisa juga pakai finger apa tuh yang karet itu, rubber finger itu bisa dibersihkan di sini. Kalau misalnya dia cuma ada satu, ya udah daerah sininya aja masih tumbuh satu. Nah, nanti gusinya juga dibersihkan seperti itu. Nah, nanti lama-lama anak itu akan tumbuh semakin banyak giginya baru dengan menggunakan sikat gigi. Sikat gigi pun kita dengan gerakan berputar ke samping, terus ke bagian yang atasnya juga, semua permukaannya harus dibersihkan. Harus disikat ya teman-teman ya. Nih seperti ini, semua bagiannya harus dibersihkan dengan gerakan maju mundur kalau untuk yang gigi belakang, seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah dengan kita menggunakan sikat gigi, pasta gigi yang berfluoride. Ini juga penting karena fluor itu memberi kekuatan pada gigi susu. Anak usia di bawah 3 tahun pun sebenarnya sudah aman untuk diberikan pasta gigi yang berfluoride. Tapi semua kembali lagi ke kenyamanan si anak. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pakai pasta gigi. Kalau misalnya dia memang belum nyaman untuk menggunakan pasta gigi, ya kita tidak usah pakai dulu. Yang penting secara mekanis dia dibersihkan saja giginya. Yang ketiga, pilih sikat gigi yang menarik hati. Bagi anak kan sekarang banyak tuh sikat gigi yang modelnya, coraknya bermacam-macam. Nah, itu bisa kita pilihkan ke anak kita supaya anak kita tertarik untuk, wah ini bagus nih sikat giginya, ada gambar karakter yang dia suka seperti Frozen atau Disney dan lain-lain. Jadi kita bisa pilihkan sikat gigi yang menarik. Yang keempat, kita harus sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak dengan cara mengajak anak untuk sikat gigi bersama kalau bisa. Jadi jangan hanya kita menyuruh, ayo sikat gigi, tapi kita sendiri belum pernah kelihatan sama anak melakukan sikat gigi. Jadi ketika ada waktu sebelum tidur, yuk kita gandeng anak kita ke kamar mandi bersama untuk sikat gigi atau ke wastafel untuk sikat gigi. Seperti itu. Yang kelima, juga ajari anak untuk minum susu tidak dengan sambil tiduran, supaya ada jeda waktu supaya kita bisa membilas susu yang tadi diminum oleh anak. Jadi bisa kita kasih air minum atau bisa kita ajak anak itu berkumur gitu ya. Jadi selalu
jangan sampai dia tertidur lelap gitu untuk minum Didot itu, karena memang nyaman sekali, tapi ya kita juga mikir untuk kedepannya ya, kesehatan giginya. Yang keenam, kenali anak dengan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang bagaimana sih? Ya, yang banyak mengandung serat dan tidak terlalu banyak mengandung gula, permen, coklat. Itu sebenarnya makanan kesukaan anak-anak. Tapi kita sebagai orang tua yang aware terhadap giginya, kita harus membiasakan, nggak apa-apa makan itu sesekali. Setelah itu kita harus membiasakan untuk berkumur-kumur atau menyikat gigi seperti itu. Nah, yang ketujuh, tips yang ketujuh adalah ajak anak ke dokter gigi 6 bulan sekali secara rutin. Ada ataupun tidak ada keluhan, kita harus memeriksakan anak supaya kita bisa tahu, oh ini ada yang walaupun bakal menjadi lubang atau ada karang giginya dan lain-lain. Nah, terbiasa seperti itu, jadi anak juga bisa mengenali, oh gigi ini memang harus dijaga, seperti itu ya teman-teman. Oke, demikianlah beberapa tips yang bisa saya bagi, sharing ke teman-teman. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, dan semoga anak-anak kita juga bisa tumbuh giginya dengan baik dan sehat. Akhir dari video ini, saya juga ingin berpantun lagi. Kotak persegi dipahat-pahat, dibuat seperti tongkat. Jagalah gigi supaya sehat, supaya senyum lebih memikat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.